Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassuhada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampai ke ayat 3 di dalam surat At-Takatsur. Sekarang dilanjutkan ke ayat 4 di dalam surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Summa kalla sawfa ta'lamun. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Jadi, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Jadi kekuasaan Gusti Allah itu luas, panjang dan lebar. Tidak ada yang bisa menghitung tentang kekuasaan Sang Pencipta. Tentang kelebaran kekuasaan Sang Pencipta. Tentang kekuasaan Sang Pencipta. Karena makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya ciptaan-ciptaan dari Sang Pencipta. Karena seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya diciptakan oleh Sang Pencipta. Alam di dalam dunia ini semuanya diciptakan oleh Sang Pencipta. Karena kekuasaan Sang Pencipta itu luas, panjang dan lebar. Entar kelak di kemudian hari
kalau udah akhir zaman, entar seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini entar mengetahui tentang kekuasaan Sang Pencipta, kekuasaan ing Gustine, kekuasaan Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan sepasesuk, seucap menusani. Segala sesuatu, ucapan-ucapan umat manusia, ucapan-ucapan makhluk-makhluknya yang diciptakan oleh Sang Pencipta, itu adalah doa-doa atas dirinya. Jadi jagalah ucapan-ucapan diri saya sendiri ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan kemuliaan-kemuliaan di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Karena segala ucapan-ucapan umat manusia itulah yang menjadi doa-doa untuk umat manusia, untuk dirinya, untuk perjalanannya. Lalu dilanjutkan dengan mim tasid jaberma, maknanya perjalanan Muhammad. Perjalanan kai Nabi Muhammad SAW. Contohnya orang Islam itu yang memiliki nabi, namanya nabi kai Nabi Muhammad SAW. Kai Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi, tapi butuh perjalanan-perjalanan di dalam hidupnya, butuh pengorbanan-pengorbanan di dalam perjalanannya. Ingin sukses, ingin pintar, ingin pandai, ingin cita-citanya tercapai, kayak Nabi Muhammad SAW itu butuh perjalanan-perjalanan, butuh proses-proses di dalam perjalanannya. Apalagi kita semua ini hanya orang awam. Seorang nabi pun butuh perjalanan-perjalanannya, butuh pengorbanan-pengorbanannya, butuh waktu-waktunya. Kita semua ini yang memegang agama Islam, yang memegang kain Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan-junjungan orang-orang Islam. Seorang nabi kayak Nabi Muhammad SAW butuh perjalanan-perjalanan, butuh pengorbanan-pengorbanan, ingin sukses itu. Apalagi kita semua ini hanya orang awam, hanya manusia biasa. Butuh perjalanan, butuh proses, butuh pengorbanan. Segala sesuatu, perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia ini, semuanya butuh proses semua, tidak ada yang instan. Ingin pintar butuh perjalanan, ingin cukup butuh perjalanan, ingin kaya butuh perjalanan, ingin selamat butuh perjalanan, ingin cukup segala-galanya itu juga butuh perjalanan. Tidak ada yang instan. Sang Pencipta pun menciptakan makhluk-makhluk, seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini butuh perjalanan, butuh proses. Menciptakan alam semesta ini, Sang Pencipta pun butuh perjalanan, butuh proses. Jadi kita semua ini sebagai makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang ada di dalam dunia ini, semuanya membutuhkan perjalanan, membutuhkan proses, membutuhkan perjalanan-perjalanan semua. Tidak ada yang instan. Lalu dilanjutkan dengan kaf jaberka, maknanya pembuka. Sang Pencipta yang menciptakan kita semua ini, yang menciptakan alam semesta ini, semuanya dikasih pembuka-pembuka jalan, pembuka-pembuka kehidupan, pembuka-pembuka kenikmatan,
pembuka-pembuka kesengsaraan, pembuka-pembuka kebahagiaan. Itu semuanya telah dibukakan oleh Sang Pencipta, tergantung umat manusianya, tergantung makhluk-makhluknya membuatnya bagaimana, yang dibuat bagaimana, perjalanannya bagaimana. Entar yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan atau yang mendapatkan kesengsaraan-kesengsaraan itu semuanya makhluk-makhluknya, bukan Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta itu telah menciptakan dan telah menyediakan alam semesta ini untuk makhluk-makhluknya yang diciptakan. Lalu alam semesta ini tergantung makhluk-makhluknya memperjalankannya, menggunakannya. Itu terserah makhluk-makhluknya, itu terserah cipta-ciptaannya. Lalu dilanjutkan dengan lam tasjabarlah ing perjalanan jalan. Setiap makhluk yang ada di dalam dunia ini, ing perjalanannya pasti ada jalan. Bila makhluk-makhluknya itu ada kemauan-kemauan di dalam dirinya. Semuanya makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini ada perjalanannya, ada jalannya. Bila makhluk-makhluknya itu ada kemauan, ada keinginan. Lalu dilanjutkan dengan sinjabersa ing satuhune. Ing satuhune itu umat manusia bila ingin sukses itu harus berjalan, harus bergerak, harus melaksanakan tujuan-tujuan ing perjalanannya. Karena umat manusia itu yang ada di dalam dunia ini semuanya menginginkannya kesuksesan-kesuksesan, menginginkannya kenikmatan-kenikmatan, menginginkannya kebahagiaan-kebahagiaan, menginginkannya kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam dunia ini, khususnya umat manusia. Bila umat manusia menginginkan kenikmatan-kenikmatan di dalam dunia, di dalam perjalanan-perjalanannya, umat manusia itu harus perjalanannya, yaitu satuhune. Satuhune diri umat manusia itu harus yakin, harus sungguh-sungguh di dalam perjalanan-perjalanannya. Karena di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Karena yang merasakan nikmat, yang merasakan sengsara, yang merasakan kebahagiaan, yang merasakan pahit getirnya itu bukan orang lain. Yang merasakan itu dirinya, tergantung umat manusianya, tergantung satuhune umat manusianya menjalankannya bagaimana, membuatnya bagaimana. Entar mendapatkan pembalasan atas perbuatan-perbuatan umat manusia. Lalu dilanjutkan dengan wawo mati Gusti Allah gawe lingkungan. Gusti Allah membuat lingkungan-lingkungan yang ada di dalam dunia ini. Semuanya dibuat untuk makhluk-makhluknya. Tergantung umat manusianya memilihnya bagaimana, memperjalankannya bagaimana. Karena di dalam huruf feja berfam maknanya jalur. Di dalam lingkungan-lingkungan itu pasti ada jalur-jalurnya. Karena jalur-jalur umat manusia itu adalah barokah. Jalur-jalur Gustine atau Gusti Allah atau Sang Pencipta, yaitu hakiki, hak yang pasti, yaitu tentang pahala. Tentang pahala ini yang memiliki, yang menghaki itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Bila tentang barokah, tentang pembalasan, itu umat manusia yang memilikinya. Bila Sang Pencipta meridhoi, entar mendapatkan barokah-barokah atas
makhluk-makhluknya yang diciptakan di dalam dunia ini. Semuanya antar umat manusia itu mendapatkan barokah-barokah atas perbuatan-perbuatannya di dalam dunianya. Karena hak-hak umat manusia itu adalah barokah-barokah atas pemberian-pemberian Sang Pencipta. Bila hak-hak Sang Pencipta itu pemberian-pendirian atau penilaian-penilaian tentang hablum minallah, tentang pahala, tentang dosa, itu yang menghaki, itu yang memiliki adalah Sang Pencipta, adalah Ingustine, adalah Gusti Allah, tidak ada yang lain. Makhluk-makhluk umat manusia itu tidak bisa memberikan pahala, memberikan dosa. Yang bisa itu, yang menilai itu adalah Sang Pencipta yang menciptakan makhluk-makhluknya tentang dosa, tentang pahala. Lalu dilanjutkan dengan teja berta tuntunane manusane. Segala sesuatu umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya memiliki tuntunan-tuntunan semua. Umat manusia yang ada di dalam dunia ini tuntunan-tuntunannya itu tidak terhitung, tidak ada yang tahu seberapa banyaknya. Cuman yang diketahuinya adalah tuntunan-tuntunan umat manusia itu adalah tuntunan-tuntunan dari agama-agama Islam, agama-agama Hindu, agama-agama Buddha, agama-agama Kristen, dan agama-agama keyakinan. Cuman yang terkenal di dalam kitab-kitabnya ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran yang paling terkenal di kalangan umat manusia. Padahal kitab-kitab Sang Pencipta itu banyak, tidak ada yang tahu seberapa banyaknya. Tentang keyakinan, tentang tuntunan, itu tidak ada yang tahu seberapa banyaknya. Yang tahu itu adalah Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan ain mati Gusti Allah gawe ing satuhune pangeran. Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini, yang ada di alam semesta ini. Semuanya itu diciptakan oleh ing satuhune pangeran. Ing satuhune pangeran itu adalah Sang Pencipta yang mengerani alam jagat ini. Karena di dalam dunia ini ada yang mengerani, yaitu Sang Pencipta, yaitu Ingustine, yaitu Gusti Allah. Karena di dalam Rabbil Alamina iku ingkang mengerani wong alam kabeh, seluruh alam semesta ini yang mengerani itu Sang Pencipta, yang mengarani itu Ingustine, yang mengarani itu Gusti Allah, tidak ada yang lain. Umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya diciptakan oleh Sang Pencipta. Alam semesta itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Hutan, pegunungan, alas belantara, lautan, semuanya diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi di dalam ain mati Gusti Allah gawe ing satuhune pangeran. Gusti Allah menyatakan bahwa seluruh alam semesta ini, bahwa sayalah yang mengarani seluruh alam semesta ini, seluruh alam jagat ini, tidak ada yang lain. Makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini tidak akan mampu bisa menciptakan tentang kekuasaan Sang Pencipta. Karena makhluk-makhluk seperti umat manusia itu adalah ciptaan dari Gusti Allah, dari Ingustine, dari Sang Pencipta. Jadi bila ada orang yang bisa melampaui batas-batas
kekuasaan Sang Pencipta. Berarti umat manusia itu telah takabur, telah ujub, telah sombong. Apakah ada yang bisa umat manusia menciptakan kegunungan-kegunungan? Apakah bisa umat manusia menciptakan lautan-lautan? Apakah bisa umat manusia menciptakan bintang, bulan, mega, matahari, dan langit-langit yang di atas? Itu semuanya yang bisa menciptakan itu adalah Sang Pencipta. Bila ada umat manusia yang bisa melampaui batas-batas kekuasaan Gustinya, berarti umat manusia itu telah sombong. Karena umat manusia itu hanya dikasih sedikit pengetahuan, kepintaran oleh Sang Pencipta, hanya sekedar sedikit. Bila umat manusia itu bisa mengatur tentang ini salah, ini benar, ini pahala, ini dosa, ini sekian derajat, itu berarti umat manusia itu telah melampaui batas-batas penentuan makhluk-makhluk di dalam dunia ini oleh Sang Pencipta. Bila umat manusia itu melampaui batas-batas yang diberikan oleh Sang Pencipta, berarti umat manusia itu salah besar. Bila umat manusia itu bisa mengatur tentang urusan hablum minallah, berarti umat manusia itu telah sombong, telah ujub. Berarti umat manusia itu salah besar di dalam perjalanannya. Lalu dilanjutkan dengan lam jaberlam, maknanya jalan. Lalu dilanjutkan dengan mim basemu, maknanya barokah. Bila umat manusia menginginkan barokah di dalam perjalanan umat manusia, karena di dalam lam jaberlam maknanya jalan, mim basemu maknanya barokah. Bila umat manusia menginginkan jalan-jalan yang baik, menginginkan barokah yang mulia di dalam perjalanannya, karena umat manusia itu yang dimilikinya, yang diberi oleh Sang Pencipta itu adalah barokah atas pemberian, atas perjalanan ing dirinya, atas perbuatan ing dirinya, endar dikasih barokah oleh Sang Pencipta, oleh ing Gustine, oleh Gusti Allah. Bila umat manusia itu ing perjalanannya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya, antar umat manusia itu dikasih barokah atas perbuatannya, atas ing perjalanannya yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Lalu dilanjutkan dengan wawo mati Gusti Allah gawe lingkungan. Lalu dilanjutkan dengan nun jaberna ing saking Gustine. Seluruh lingkungan yang ada di dalam dunia ini, semuanya yang membuat itu ing saking Gustine, tidak ada yang lain. Lingkungan tentang apapun, lingkungan tentang pahala, lingkungan tentang dosa, lingkungan tentang kebaikan, lingkungan tentang keburukan, lingkungan tentang kemuliaan, lingkungan tentang kenikmatan atau kesengsaraan, semuanya yang membuat itu ing saking Gustine. Karena di dalam mau mati maknanya Gusti Allah gawe lingkungan. Nun jaberna ing saking Gustine, yang membuat lingkungan itu ing saking Gustine. Itu tergantung kehendak ing saking Gustine. Karena segala sesuatu, perbuatan umat manusia itu tergantung lingkungan umat manusianya, tergantung ing perjalanannya. Entar yang menilai itu, yang menimbang itu, yang melihat itu adalah ing saking Gustine. Karena di dalam perjalanan umat manusia yang ada di dalam dunia ini, yang mengawasi, yang menilai itu adalah ing saking Gustine di dalam perjalanannya, baik atau buruknya itu ing saking Gustine yang menentukan.
bukan makhluk-makhluknya, bukan cipta-ciptaannya. Seperti umat manusia, bila umat manusia bisa menilai ini sekian, bisa menilai ini baik, bisa menilai ini buruk, berarti umat manusia itu salah besar. Yang bisa menilai itu adalah Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah. Tidak ada yang lain. Karena di dalam wawo mati Gusti Allah gawe lingkungan nun jaberna ing saking Gustine. Jadi yang menentukan segala sesuatu, lingkungan-lingkungan yang ada di dalam dunia ini adalah ing Gustine yang menentukan, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Cukup sekian saja pengaosan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhrina wa Muhammad wa sallim wa raja wa baraka wa ta'ala rasulullah azman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa syamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusu'ana wa la tarbiha wujuhana ya ilaha alamin wa ya khairun nasirina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa zatan fi ilmi wa barakah fi rizqi wa nabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa ba'da al maut. Allahumma abina alaina fi syakaratil maut wa najat min fadil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka matabana innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berati berizkilah wa umurina wa salamati berati berizkilah wa umurina wa salamati berati berizkilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta bihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.